Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih dapat berkumpul bersama menyaksikan presentasi agama kelompok 1 pada hari ini di tempat yang insya Allah dirahmatinya. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena atas berkat bimbingannya kita dituntun dari zaman yang kegelapan, zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini atau imaniyah. Sebelumnya, kepada yang terhormat Bapak Ahmad Nur Soim dan kepada teman-teman tercinta dan yang kami banggakan, sebelum kami melanjutkan ke materi atau presentasi kami pada hari ini, kami ingin memperkenalkan diri, karena tak kenal maka tak sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aska Nur Faiza Fania Putri, yang biasa dipanggil Aska, dan saya absen 1 dari kelas PB 1B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Alhanif Kambali Putri dari kelas 1B, ingin mempresentasikan tentang Al-Quran adalah sumber ajaran Islam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Salwa Ashifa dan teman-teman saya Aska dan Bilqis. Kami dari kelompok 1 penerbitan 1B. Di sini kami ingin menjelaskan materi tentang Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, sekarang kita bahas yuk apa isi kandungannya. Yang pertama, setiap orang yang beriman harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, kepada pemimpin, kita juga harus loh taat jika pemimpin itu benar ya. Benarnya dalam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tapi, jika pemimpin itu tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, kita nggak boleh menaatinya. Dan yang ketiga adalah, apabila terjadi perselisihan dalam suatu urusan nih, maka kita harus kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya apa sih? Maksud dari kembali kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kita kembali ke Al-Quran dan hadis. Kita cari nih dasar hukumnya atau dalilnya dalam Al-Quran dan hadis tentang apa yang kita perselisihkan itu. Niscaya kita akan mendapatkan jalan keluarnya. Nah, apa sih hubungannya sama materi kita kali ini? Materi kita kali ini adalah Al-Quran sebagai sumber hukum. Nah, di sini udah disebutkan bahwa kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Setiap langkah kita harus berdasarkan 2 wasiat Rasul tersebut. Maka kali ini kita akan bahas tentang Al-Qurannya. Yuk! Nah teman-teman, sekarang kita ngebahas tentang pengertian Al-Quran dulu ya. Nah, menurut teman-teman, pengertian Al-Quran itu apa sih? Kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, betul sekali. Kalau penjelasan secara lengkapnya, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang mengandung mukjizat yang disampaikan secara mutawatir dan dipandang beribadah loh bagi yang membacanya. Nah, itu ya pengertian Al-Quran. Nah, Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata qira'a, yaqra'u, kirotan, yang artinya adalah bacaan atau yang dibaca. Dan dalam arti qira'ah terkandung makna agar selalu diingat. Oke teman-teman, sekarang kita memasuki materi tentang sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui 3 cara. Yang pertama, bisikan atau mimpi. Maksud dari pernyataan tersebut adalah ketika Nabi keadaan terjaga maupun tidur, seperti hadis Nabi yang diriwayatkan Aisyah berkata, pertama kali Rasulullah menerima wahyu adalah dalam mimpi yang benar pada waktu tidur. Beliau tidak melihat mimpi itu kecuali datang seperti cahaya subuh. Yang kedua, dari balik tabir. Maksud dari balik tabir itu adalah tidak terlihat. Jadi, malaikat yang berwujud laki-laki lantas mengajak beliau berbicara hingga beliau memahaminya dengan baik apa yang dikatakan kepadanya. Dalam hal ini, terkadang para sahabat dapat melihat malaikat tersebut. Kemudian, berupa bunyi gemerincing lonceng yang datang kepada beliau diikuti malaikat secara samar. Cara ini merupakan cara yang paling berat, sampai-sampai terjadi pada hari yang amat dingin. Demikian pula mengakibatkan unta beliau duduk bersimpuh ke bumi bila beliau sedang menungganginya. Dan pernah juga suatu kali wahyu datang dengan cara tersebut. Saat itu paha beliau berada di atas paha Zaid bin Sabit, sehingga Zaid merasakan beban demikian berat yang hampir saja membuatnya remuk. Dan yang ketiga, dengan cara melalui perantara yaitu malaikat Jibril. Maksudnya adalah malaikat dalam bentuk aslinya yang dilihat langsung oleh beliau, lalu diwahyukan kepada beliau berupa wahyu yang dikehendaki Allah. Peristiwa seperti ini dialami oleh beliau sebanyak 2 kali, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Najm. Berupa wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau, yaitu saat beliau di atas langit pada malam Mi'raj ketika mewajibkan sholat dan lainnya. Al-Quran diturunkan secara 3 tahap, yaitu pada saat Lauh Mahfuz, yang kedua saat langit dunia secara sekaligus, dan yang ketiga kepada Nabi Muhammad SAW kurang lebih selama 23 tahun. Turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW kurang lebih selama 23 tahun. Terbagi dalam surat-surat yang semuanya berjumlah 114 surat dengan panjang ayat yang sangat beragam. Waktu turunnya Al-Quran berbeda-beda pendapatnya. Ada pula yang menyebutkan pada tanggal 17 Ramadan, dan ada pula yang berpendapat pada malam Lailatul Qadar. Surat-surat Makkiyah adalah surat yang paling awal diturunkan dan termasuk surat-surat pendek. Jadi, surat Makkiyah adalah perintah yang diturunkan rata-rata tentang seruan beriman kepada Allah. Sedangkan surat-surat Madaniyah adalah surat-surat yang ayat Al-Qur'annya diturunkan kepada Rasul di kota Madinah setelah peristiwa hijrah. Rasulullah telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan dari Allah. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Allah, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Surat Al-Baqarah ayat 285.
Tujuan diturunkannya Al-Quran menurut Quraisy Shihab yang pertama untuk membersihkan akal dan jiwa. Di sini maksudnya tujuan Al-Quran itu untuk membersihkan diri kita dan akal kita serta jiwa kita agar terhindar dari sifat syirik dan untuk meyakinkan akan keesaan Allah, yang maksudnya kita harus yakin akan keesaan Allah itu benar nyata adanya. Yang kedua, untuk mengajarkan manusia yang adil dan beradab. Kita sesama manusia harus adil dan beradab. Yang ketiga, untuk menciptakan kesatuan dan persatuan. Di sini maknanya tuh luas, yaitu alam semesta. Jadi bukan hanya sesama manusia, tapi sealam semesta ini seperti sesama makhluk hidup. Yang keempat, untuk mengajak manusia berpikir dan bekerja sama dengan bidang kehidupannya. Maksudnya di sini kita harus berpikir, karena tujuan Al-Quran itu mengajak kita untuk berpikir dan bekerja sama dalam kehidupan. Maksudnya di sini seperti contohnya musyawarah mufakat. Yang kelima itu ada untuk membasmi, dan yang kelima untuk membasmi kemiskinan material dan spiritual. Maksudnya di sini bukan hanya kemiskinan tentang ekonomi, tetapi kemiskinan ilmu contohnya dan kemiskinan lainnya. Yang keenam, untuk memadukan kebenaran dan keadilan. Jadi tujuan diturunkannya Al-Quran itu untuk membenarkan kebenaran yang nyata adanya. Yang ketujuh, untuk menekankan peran ilmu teknologi guna menciptakan suatu peradaban. Jadi teknologi itu biarpun terus dia maju, tapi Al-Quran itu sebagai pedomannya, seperti itu. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang kandungan Al-Quran. Nah, secara garis besar, Al-Quran ini berfungsi untuk memberikan kita petunjuk ke jalan yang sebaik-baiknya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya Al-Quran ini telah memberi petunjuk menuju jalan yang sebaiknya. Tapi, menurut Muhammad Abdul Adhim Zarqoni, kandungan Al-Quran ini lebih luas loh daripada sendi yang tadi. Karena Al-Quran ini telah membuat perubahan pada kehidupan manusia dalam 10 poin. Yang pertama ada perbaikan akidah, perbaikan akhlak, pembaharuan akhlak, perbaikan masyarakat, perbaikan politik ketatanegaraan, perbaikan lapangan ekonomi, perbaikan kedudukan kaum wanita, perbaikan peperangan, memberantas perbudakan, dan memerdekakan akal dan pikiran. Nah, di sini kita mau menggaris besarkan saja nih, Al-Quran ini sebenarnya kandungannya apa? Nah, kandungan Al-Quran itu ada akidah, syariah, ibadah, muamalah, akhlak, kisah-kisah umat manusia di masa lalu, berita-berita tentang zaman yang akan datang atau akhirat, benih atau prinsip ilmu pengetahuan, dan dasar-dasar hukum. Kandungan Al-Quran seluas itu loh, makanya Al-Quran jadi kitab suci umat Islam. Yang pertama adalah akidah. Akidah dalam istilah Islam yang bisa berarti iman. Iman artinya kepercayaan. Bisa berarti percaya kepada Allah, kitabnya, rasulnya, hari akhir, qada dan qadar, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah syariah. Syariah merupakan jalan hidup muslim yang memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan rasulnya, baik berupa larangan berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Jadi kalau syariah itu gimana kita menjalani hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya. Yang ketiga adalah ibadah. Ibadah merupakan perbuatan atau pernyataan bakti terhadap Allah atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama. Bisa juga disebut sebagai ibadah itu seperti koneksi antara Allah dan hambanya. Jadi mungkin seperti sholat, puasa, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Itu diatur juga di dalam Al-Quran. Lalu berikutnya muamalah. Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat. Karena manusia ini merupakan makhluk sosial, dia nggak bisa hidup sendiri. Dalam hubungan dengan manusia lainnya, manusia itu dibatasi oleh syariat-syariat. Nah, jadi kalau misalnya muamalah itu yang mengatur tentang hubungan suatu manusia dengan manusia lainnya. Yang berikutnya adalah akhlak. Akhlak dalam bahasa Arab itu
dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, perangai, atau tabiat. Jadi akhlak itu bisa sebagai akhlak baik dan akhlak buruk ya, tapi di Al-Quran ini diatur tentang akhlak, gimana kita memiliki akhlakul karimah. Berikutnya ada kisah-kisah umat manusia di masa lalu. Bisa dalam bentuk kisah nabi, kisah rasul, kisah para sahabat, dan masih banyak lagi. Berikutnya berita-berita tentang zaman yang akan datang atau akhirat. Di dalam Al-Quran seringkali diceritakan tentang surga dan neraka, kisah kehidupan setelah kami mati, kita ya. Dan masih banyak lagi tentang penjabaran akhirat nanti. Berikutnya ada benih atau prinsip ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran sudah banyak teori sains yang terbukti di masa sekarang ini. Salah satu contoh yang paling ringannya ada sungai di bawah laut. Karena di dalam Al-Quran pernah disebutkan bahwa ada sungai di bawah laut. Sungai di bawah laut ini dibuktikan dengan dalam surat Al-Furqan ayat 53 yang berbunyi, "Dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar, segar, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi." Quran Surat Al-Furqan ayat 53. Gimana teman-teman? Keren gak sih? Dan sebenarnya masih banyak banget nih fakta-fakta sains yang ternyata udah tercantum dalam Al-Quran terbukti sekarang. Nanti bisa dicari sendiri ya teman-teman. Dan yang terakhir ada dasar-dasar hukum. Beberapa hukum dalam Islam mengambil dari Al-Quran sebagai pondasi utamanya. Ayat-ayat tentang Al-Quran, Maulana Muhammad Ali menyebutkan bahwa kata Al-Quran berulang-ulang disebutkan dalam kitab suci itu sendiri yang menguraikan pula kepada siapa, bila mana, dalam bahasa apa, bagaimana, dan mengapa Al-Quran itu diturunkan. Selain teknik penulisan di atas, ada pula yang menggunakan angka Romawi. Model penulisan di atas yaitu menggunakan tanda titik dua. Di antara angka-angka Arab di atas sudah biasa digunakan. Berikut ini contoh penggunaannya dalam kalimat ketika menjelaskan tentang Al-Quran. Menurutnya, Al-Quran adalah dokumen untuk manusia. Ia juga menyebut dirinya sebagai petunjuk bagi manusia, hudan lil annas, serta berbagai julukan lainnya yang senada dalam ayat-ayat lain. Sekarang kita masuk ke sistem syariah Al-Quran berdasarkan doktrin Islam. Di sini maksudnya peraturan hukum Al-Quran itu berdasarkan ajaran Islam. Di sini ada kalimat syariah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada manusia lewat perantara rasulnya. Maksudnya hukum yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita manusia yang disampaikan melewati perantara rasul kita. Sini juga ada arti syariat. Ini dalilnya di surat Jatsiyah ayat 18 yang artinya, kemudian kami jadikan Muhammad menjalani syariat dari segala urusan agama, maka ikutilah syariat itu dan jangan engkau turuti kemauan orang-orang yang tidak tahu. Di sini ada kalimat hukum perundang-undangan Allah sama dengan sempurna. Maksudnya syariat itu benar karena hukum perundang-undangan Allah itu Allah yang membuat, Allah yang menciptakan semuanya, dan pasti kebenarannya itu tidak lagi kita curigakan dan itu pasti sempurna. Di sini juga syariat itu tujuannya agar manusia itu tertib dan teratur dalam hidupnya, karena semuanya itu perlu hukum, termasuk hukum syariat ya, seperti di kehidupan sehari-hari aja ada hukumnya ya, di kita bernegara ada hukumnya, ada norma-norma yang harus kita anut, sama seperti
hukum syariat dari Al-Quran. Ciri-ciri syariah Al-Quran ini dikemukakan oleh Taufiqullah. Yang pertama, Al-Quran memberikan prinsip-prinsip umum tanpa mendetail dalam hal-hal mengatur ketergantungan manusia sesamanya dan antar manusia dengan alam. Di sini maksudnya Al-Quran itu memberikan prinsip umum, bukan mendetail, untuk hal-hal yang ketergantungan manusia sesamanya dan antar manusia dengan alam. Nah, ini kebalikannya, yang B. Al-Quran mengadakan peraturan terperinci, jadi mendetail dalam hal-hal yang tidak terpengaruh oleh perkembangan masyarakat. Contohnya seperti hukum waris, wudu, dan tayamum. Itu. Jadi ada dua, yaitu yang terprinsip umum dan yang peraturannya terperinci. Yang prinsip umum itu untuk hal-hal yang mengatur ketergantungan manusia, dan yang terperinci itu untuk hal-hal yang tidak terpengaruh perkembangannya. Contohnya seperti tadi hukum waris, wudu, dan tayamum. Sekarang kita masuk ke prinsip syariah. Yang pertama itu tidak memberatkan, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 bahwa Allah tidak akan memberi cobaan di luar batas manusia. Jadi Allah memberi cobaan itu pasti sesuai sama batasan yang kita punya atau kita miliki. Yang kedua, menyedikitkan beban. Allah tidak pernah membebani manusianya. Jadinya Allah tidak pernah mengajarkan hal-hal yang tidak penting. Al-Quran itu tidak pernah mengajarkan hal-hal yang tidak penting. Yang ketiga itu berangsur-angsur dalam menetapkan hukum, maksudnya bertahap dalam menetapkan hukum. Yang keempat, memperhatikan kemaslahatan, yaitu kebaikan serta keselamatan dari makhluk hidup manusia. Yang kelima itu keadilan yang merata. Jadi prinsip syariah itu untuk keadilan yang merata, keadilan dari umat manusia dan makhluk-makhluk lainnya yang ada di dunia. Itu. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran ada 3. Yang pertama itu adalah hukum i'tiqadah, yang kedua ada hukum akhlak, dan yang ketiga ada hukum amalia. Nah, hukum i'tiqadah itu apa sih? Hukum i'tiqadah adalah hukum yang berkaitan dengan kewajiban untuk mempercayai Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, dan tak lupa hari akhir. Nah, jadi di dalam hukum ini manusia harus mempercayai itu semua ya. Dan yang kedua ada hukum akhlak. Hukum akhlak ini biasanya adalah kewajiban seorang manusia, kewajiban seorang insan untuk menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah, dengan perbuatan-perbuatan yang baik agar dia terjauhi dari sifat yang tercela. Dan yang ketiga ada hukum amalia. Hukum amalia ini apa sih? Hukum amalia ini biasanya bersangkutan dengan perkataan-perkataan, perbuatan, perjanjian-perjanjian, dan semua yang ada di kehidupan manusia diatur dalam hukum amalia. Fungsi Al-Quran. Yang pertama, sebagai petunjuk bagi manusia. Surah Al-Baqarah ayat 185 dan ayat 2 serta surah Fusilat ayat 44. Jadi di sini menyebutkan bahwa setiap manusia harus berpedoman dan berpatokan kepada Al-Quran. Yang kedua, sumber pokok ajaran Islam. Surah Al-Maidah ayat 8 dan surah Asy-Syura ayat 44. Jadi, setiap ilmu Islam yang ada di dunia ini adalah bersumber dari Al-Quran. Yang ketiga, sebagai pengajaran dari Allah serta obat penyakit hati. Jadi, setiap penyakit yang ada di alam semesta sudah tercantum dalam Al-Quran, dan Al-Quran pula mempunyai obatnya.
Oleh karena itu, jika kita sedang sakit hati, patah hati, gelisah, atau hati tidak tenang, salah satu cara menenangkan diri yaitu dengan membaca Al-Quran. Yang keempat, sebagai penguat dan penutup adanya kitab-kitab sebelumnya. Jadi, Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan setelah kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Dan yang terakhir, sebagai rahmat dan hidayah bagi alam semesta. Oke teman-teman semua, sekarang kita akan membahas materi terakhir yaitu kesimpulan dari Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Al-Quran merupakan salah satu dari 3 sumber hukum ajaran Islam, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan yang terakhir Ijtihad. Al-Quran adalah sumber ajaran Islam yang utama. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW. Al-Quran pula menyajikan tingkat tertinggi dari segi kehidupan manusia. Bukan saja bagi orang mukmin, melainkan juga bagi orang-orang kafir. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, tujuannya agar lebih mudah difahami, dihafal, serta diamalkan. Jadi, setiap umat muslim wajib untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk di kehidupan alam semesta ini. Keutamaan bila seorang muslim membaca Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran akan mendapat banyak keuntungan. Jadi, setiap seorang muslim yang membaca Al-Quran akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wah, teman-teman, rugi banget nih kalau kita nggak baca Al-Quran. Selanjutnya, mendatangkan syafaat di hari kiamat. Seorang muslim yang senantiasa membaca Al-Quran di rumah akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat, terutama bagi seorang muslim yang mempunyai waktu khusus dalam kegiatan sehari-hari. Dalam sehari tidak pernah terlewatkan hidup tanpa Al-Quran. Selanjutnya, membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang agung. Keutamaan membaca Al-Quran memang begitu dahsyat. Ibadah yang satu ini tergolong dalam salah satu ibadah yang paling agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai dan menyukai hambanya saat membaca Al-Quran. Selanjutnya, dapat menjadi hati lebih tentram. Jadi, setiap seorang muslim bila mengalami rasa cemas, takut, sedih, gelisah, patah hati, atau sedang diputusin oleh pacarnya, kita harus bisa setiap hari membaca Al-Quran karena Al-Quran adalah obat yang paling mujarab di dunia ini. Selanjutnya, penyakit bisa sembuh dengan membaca Al-Quran. Setiap penyakit yang ada di dunia ini, yang ada di alam semesta ini, pasti mempunyai obatnya. Salah satunya, obat sudah tercantum di dalam Al-Quran. Salah satu caranya yaitu dengan kita membaca Al-Quran lalu ditiupkan ke air kemudian diminum. Selanjutnya, keutamaan membaca Al-Quran adalah memperoleh kemuliaan. Orang yang membaca Al-Quran akan memperoleh kemuliaan bagi seorang muslim yang juga menghafalkannya, memahami isi dari kandungan Al-Quran, serta mengamalkannya kelak dapat rahmat untuk memakaikan mahkota kepada orang tuanya. Wah teman-teman, pasti setiap anak menginginkan memasangkan mahkota untuk kedua orang tuanya. Mudah-mudahan salah satu dari kita bisa memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Amin. Teman-teman semua, banyak juga kan keutamaan bila kita membaca Al-Quran. Pasti rugi banget nih kalau satu hari kita tidak membaca Al-Quran.
Oleh karena itu, ayo kita usahakan mulai dari sekarang, one day one juice, agar kita bisa lebih melatih kemampuan membaca dan mengaji kita lagi. Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dalam Islam, sehingga penyelesaian persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Maksud Al-Quran sebagai sumber adalah, Al-Quran dijadikan sebagai landasan nilai bagi umat Islam dalam menentukan hukum suatu tindakan, menunjukkan dan menuntunnya kepada jalan menuju tujuannya, dan menjelaskan tentang hakikat kehidupan manusia dalam hubungan dengan sesamanya, lingkungan, dan dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, nggak kerasa ya, kita udah hampir setengah jam bareng-bareng nonton presentasi kami kelompok 1. Kepada yang terhormat, Bapak dosen pengajar mata kuliah Agama Islam, penerbitan 1B, Bapak Nur Ahmad Soim, terima kasih banyak ya Pak. Dan kami meminta maaf jika ada kesalahan sepanjang video dan kami mohon dikoreksi Pak. Dan kepada teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton sampai sini. Semoga apa yang saya dan teman-teman sampaikan tadi, teman-teman kelompok 1, bisa bermanfaat untuk kalian semua, walaupun sedikit dan tidak seberapa, tapi semoga bisa dipahami ya materinya. Dan kalau misalnya ada yang kurang jelas atau masih ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Terima kasih teman-teman. Saya Aska Nurfaiza, pamit undur diri. Saya Tiara Salwa pamit undur diri. Terima kasih semua atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan dan membaca. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya si Belkis Alhanif undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat.